Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Janavia dari TM4206 dengan NIM 1201184187. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester pada nomor 2 mata kuliah Statistika Industri. Selanjut saja, terdapat suatu permasalahan, apakah mobil lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin. Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon MPG. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil di laporan konsumen secara acak. Dapatkan datanya X dan Y-nya. Pertanyaan yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan variabel Y. Ini merupakan scatter plot dari X dan Y-nya. Kira-kira seperti ini grafiknya. Di sini ada konsumsi bensin dan ini bobot dari mobilnya. Yang B adalah hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan variabel Y. Ini tadi ada X dan Y-nya. Kemudian ini XI min X bar-nya. Ini XI dan X bar kuadrat, YI Y bar, YI min Y bar kuadrat. Kemudian XI min X bar dikali YI min Y bar. Didapatkan total dari XI min X bar kuadrat sama dengan 711,875 dan Y min Y bar kuadrat 286,875 dan XI min X bar dikali YI min Y bar adalah min 427,625. Ini didapatkan dari total dari masing-masing. Kemudian dari sini kita sebelum ke sini kita mengetahui nilai dari X bar dan Y bar. Kemudian baru dikali XI 27 dikali dari X barnya dan sampai seterusnya. Kemudian sekarang kita mencari nilai R. Nilai R dengan rumus sigma X1 min X bar YI min Y bar per akar dari sigma XI min X bar kuadrat min Y min Y bar didapatkan hasil sebesar 0,946. Koefisien korelasi bernilai 0,946 yang mendekati min 1 mengisyaratkan bahwa hubungan linear X dan Y sempurna yang sifatnya negatif. Yang C adalah kita disuruh menghitung estimasi untuk intercept dan slope. Yang B menggunakan metode large square. Ini dari data di atas, data yang seperti di atas tadi. Nih. Kemudian kita mencari nilai B dengan rumus sigma X1 min X bar maksudnya XI min X bar YI min Y bar per sigma XI min X bar kuadrat. Didapatkan hasil XI min X bar dikali YI min Y bar adalah min 427,65. Nih. Selanjutnya sigma XI X bar kuadrat didapatkan hasil min
0,6007. Sekarang yang A, kita mencari dengan cara sigma Y per N min B sigma X per N. Didapatkan hasil sebesar 43,326. Kita masuk ke D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Nah, rata-rata sampel untuk X dan Y. Kita mencari rata-ratanya dulu dengan cara Y sama dengan A plus BX. A-nya tadi didapatkan 43,326, B-nya min 0,60 X. Mendapatkan tabel seperti ini. Kemudian kita mencari nilai S kuadrat. S kuadrat itu sama dengan kayak MSE dengan rumus sigma EI kuadrat per N kuadrat. Didapatkan 30 per 8 min 2 sama dengan 5. SB dengan rumus akar S kuadrat dibagi sigma XI min X kuadrat. Akar 5 per 711,875 sama dengan 0,084. Uji signifikansi slope B. Yang pertama, H0 beta sama dengan 0. Tidak ada pengaruh X atau bobot mobil terhadap Y, yaitu konsumsi bensin. H1-nya beta tidak sama dengan 0. Artinya terdapat pengaruh X atau bobot mobil terhadap Y atau konsumsi bensin. Masuk ke statistik uji. Kita mencari nilai T dengan cara B min B beta 0 per SB. Didapatkan hasil min 7,143. Selanjutnya kita masuk pada daerah kritis dan kriteria uji. Tadi pada taraf nyatanya kan 5%, jadi alfanya adalah 0,05. Di sini alfa per 2 sama dengan 0,025 dan V-nya didapatkan nilai 6 dari N min 2 atau 8 min 2 sama dengan 6. Untuk T dengan alfa 0,025 dan nilai V-nya 6 adalah sama dengan 2,447. Kriteria uji. Tolak H0 apabila T lebih dari sama dengan 2,447 atau T lebih dari sama dengan min 2,477. Terima H0 apabila jika berkebalikan dengan yang tolak H0. Kesimpulannya, tolak H0 karena nilai T hitung sama dengan min 7,143 lebih dari sama dengan T tabel yaitu sama dengan min 2,477, sehingga pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh X terhadap Y. Yang terakhir adalah menentukan proporsi variansi pada tabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Kita mencari nilai Y sampai dengan Y min Y berkuadrat. Didapatkan nilai total sebanyak 256,88. Kemudian kita mencari persamaan dengan Y sama dengan A plus BX. A didapatkan nilai sebesar 43,326 dan B-nya adalah min 0,60 X. Jadi didapatkan nilainya sebesar min 136,074. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.